Disiplin buruk, Pam Swakarsa dibentuk. Kita sudah masuk dalam bagian terakhir. Pak Wakil Gubernur mengatakan memang butuh kedisiplinan masyarakat. Saya rasa setiap dari kita memahami dan percaya betul bahwa kita butuh disiplin. Mas Imam mengatakan bahwa disiplin itu harus juga dari kesadaran sendiri tanpa dihantui kecemasan. Tapi saya mau masuk poin seperti ini. Jika memang Pam Swakarsa, Satpam yang kemudian punya wacana untuk seragamnya sama dengan polisi, itu dikhawatirkan bukan justru untuk mendisiplinkan warga, tapi punya ekses yang melampaui kewenangannya, bahkan cenderung kekerasan. Jika memang efek dari penggunaan Pam Swakarsa ini bisa dimitigasi atau dibatasi, kan seharusnya apakah kita masih harus sekhawatir itu, Mas Imam Prasojo? Jadi masyarakat kita itu beragam ya, Pak Rosi. Jadi kalau komunitas misalnya masjid, kita ingin menegakkan disiplin di kalangan jamaah masjid. Tentu akan jauh lebih efektif kalau para takmir masjid yang dipilih ya dan dikenal oleh warga jamaahnya itu menjadi orang-orang atau panitia yang mengingatkan. Yeah. Nah di DPR misalnya anggota DPR yang tidak patuh ya menggunakan masker tentu akan tidak nyaman kalau di situ yang menegakkan adalah Pam Swakarsa yang tidak dia kenal. Mungkin panitia di situ anggota DPR sendiri bisa membentuk panitia khusus untuk penegakannya. Jadi intinya adalah saya ngerti Mas ya. Jadi tiap wilayah bisa tiap berbeda-beda ya. Ya, yang spiritnya adalah edukator ya. Jadi edukator itu bisa beragam sumbernya. Betul. Nah, jadi saya mau masuk ini Mas Imam, sorry. Ketika ini ada di DKI Jakarta, preman, jager, itu ribut. Karena kita kemudian cemas. Tapi ketika itu ada pecalang di Bali, itu nggak ribut. Karena itu ada kultural. Jadi pendekatan kultural menjadi sangat penting. Apalagi kalau orang yang ingin melupakan penegakan itu adalah orang-orang yang dikenal, yang dia dipersepsikan oleh komunitasnya sebagai upaya penegakan untuk kepentingan bersama. Yeah. Jadi wajah-wajah yang menimbulkan mispersepsi itu menjadi pendekatan yang saya khawatir menjadi kurang tepat. Yeah. Nah, malah bisa-bisa ya ingin menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Gitu loh kira-kira ini Mbak Rosi. Yeah, betul. Itu yang perlu ada kajian yang lebih mendalam walaupun niatnya baik saya kira ya. Niatnya baik, tetapi metodologi yang keliru, cara memahami masyarakat kita juga keliru, itu bisa berakhir dengan cara-cara yang intervensi yang keliru. Saya kira bisa dievaluasi dan kita tidak hanya ingin menyalahkan ya, karena polisi juga bisa membuat kekeliruan. Saya bisa membuat kekeliruan. Semua orang bisa membuat kekeliruan. Nah, tinggal masalahnya, mau nggak kita itu berdialog agar pendekatan itu bisa lebih tepat. Ya. Saya kira bukan pendekatan hanya satu linier ya. Ada pilihan-pilihan yang memang tidak mudah di masa pandemi ini, tapi tentu semua kebijakan dilakukan tidak absolut. Itu akan selalu bisa dikoreksi dari satu masa ke masa untuk mendapatkan kebijakan dan hasil yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah ikut memberikan sumbang saran terhadap pembentukan Pam Swakarsa untuk mendisiplinkan masyarakat malam hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Riza Patria, terima kasih. Mas Imam Prasojo, sosiolog UI, Mbak Fathia dan Mas Didi Mukrianto, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Rosi. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Rosi semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Menjamin rasa aman termasuk di masa pandemi ini adalah kewajiban negara. Masyarakat berhak hidup tanpa rasa takut dan cemas. Ide pembentukan Pam Swakarsa dan Satpam berseragam mirip polisi bisa jadi untuk niat yang baik, yaitu untuk mendisiplinkan masyarakat. Tapi harus dipastikan ini tidak menjadi persoalan baru di tengah pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan adalah tugas kita semua untuk saling mengingatkan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.